Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah senantiasa dirahmati, diberkahi, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi kita melanjutkan pengajian kita. Insyaallah pekan ini kita akan membahas tentang zakat. Kita sudah masuk pada bab tentang kitab ahkam zakat, yaitu satu pembahasan yang membahas tentang hukum-hukum zakat. Jadi memang zakat ini adalah salah satu dari rukun Islam itu sendiri. Jadi kalau orang mengaku dirinya sebagai orang Muslim, maka salah satu kewajibannya adalah bagaimana dia mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang beriman, kewajiban zakat ini merupakan satu kenikmatan, bukan satu beban. Karena pada hakikatnya zakat itu adalah untuk membersihkan apa yang ada di dalam harta kita, baik itu nanti zakat mal maupun itu zakat fitrah. Dijelaskan di dalam kitab ini bahwa tajibu az-zakatu fi khamsati asya'. Ada 5 yang kemudian yang wajib dizakati. 5 yang wajib dizakati yang pertama ini itulah yang disebut dengan zakat mal. Jadi di berbagai kitab fikih yang dibahas pertama pasti biasanya adalah zakat mal. Nanti setelah dibahas zakat mal, baru kemudian dibahas zakat fitrah. Jadi biasanya orang dulu membahas zakat harta, setelah itu nanti membahas zakat fitrah. Hari ini terkadang banyak orang Muslim yang memperhatikan zakat fitrahnya, tetapi tidak memperhatikan zakat malnya. Ini yang perlu kita perbaiki pemahamannya. Tapi memang ada batasan minimal kapan harta itu kemudian bisa kita zakati atau terkena hukum kewajiban zakat. Jadi dari pengertian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa zakat itu ada 2. Yang pertama ada zakat mal atau zakat harta, kemudian ada juga yang disebut dengan zakat fitrah yang kita laksanakan setiap bulan Ramadan.
Tajibu az-zakatu fi khamsati asya'a. Zakat itu maksudnya zakat mal wajib terhadap 5 ya. 5 harta yang wajib kita zakati. Yang pertama al-mawashi ya, al-mawashi yaitu binatang peliharaan ya. Sebagian mengatakan al-an'am ya. Jadi hewan peliharaan itu atau binatang ternak ya, binatang ternak maksudnya. Al-mawashi binatang ternak itu adalah salah satu dari harta yang wajib untuk kita keluarkan zakatnya. Jadi al-mawashi yaitu hewan ternak ya. Kemudian wal athman yaitu barang berharga. Di barang berharga yang dimaksud di sini wa uridu biha at-tahab wal fiddatu. Yang dimaksud dengan barang berharga di sini adalah emas dan perak. Ya, emas dan perak itu kemudian wajib kita keluarkan zakatnya. Kemudian wazuru ya, wa uridu biha al-aqwat. Az-zuru itu adalah tanaman ya, tanaman. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, tanaman yang dimaksud di sini adalah bahan pokok ya, bahan pokok yang ada di dalam satu daerah. Apakah kemudian dia gandum atau dia beras atau makanan pokok di daerah tertentu, misalnya jagung, sagu dan lain sebagainya, itu juga termasuk kategori di dalam makanan pokok yang wajib kemudian kita keluarkan zakatnya. Ini bagi petani. Kemudian selanjutnya buah-buahan. Jadi buah-buahan juga itu jadi perkebunan yang menghasilkan buah-buahan itu juga ada zakatnya, wajib kita keluarkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu harta perdagangan ya. Harta perdagangan itu juga hukumnya wajib untuk kita keluarkan zakatnya. Termasuk juga nanti yang perlu kita keluarkan zakatnya yang akan dibahas juga, misalnya ada yang disebut dengan barang hasil tambang ya. Jadi hasil tambang itu juga ada zakatnya. Termasuk yang paling kontemporer juga sekarang yaitu zakat profesi. Zakat profesi ya. Zakat profesi itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang yang bekerja, yang kemudian hartanya itu nanti atau penghasilannya itu semisal dengan harta yang sudah dikenai hukum untuk mengeluarkan zakat. Nanti kita akan jelaskan berapa batasannya. Kemudian khusus untuk khusus untuk al-mawashi, binatang ternak itu yang diwajibkan. Fatajibu az-zakatu fi thalathati ajnasin. Jadi 3 binatang ternak yang wajib dizakati. Yang pertama al-ibil, unta. Yang kedua al-baqar, yaitu sapi, wal ghanam, dan kambing. Jadi sapi, unta, kambing itu wajib kemudian dizakati. Bagaimana kalau orang tidak memelihara kambing atau tidak memelihara sapi atau unta, dia misalnya pekerja kandang ya,
ayam potong, ya. Apakah ayam potong itu bisa atau wajib dikeluarkan zakatnya? Maka kita melihat bahwa ayam potong itu adalah satu peliharaan untuk dijual, maka zakatnya nanti masuk dalam zakat perdagangan. Jangan sampai kita mengatakan, wah saya ini kan tidak pelihara kambing dan sapi, saya ini cuma pelihara ayam. Ya, itu dia masuk zakatnya pada zakat perdagangan nanti. Ya. Kemudian untuk sapi ini bisa diserupakan dengan kerbau. Ya, kalau misalnya hewan ternaknya itu adalah kerbau. Seperti yang ditanyakan 2 pekan sebelumnya, bahwa apakah kita bisa menyamakan sapi itu dengan kerbau. Wa syaraitu wujubiha sittatu asya. Adapun syarat wajibnya orang mengeluarkan zakat itu ada 6. Yang pertama, al-Islamu, dia adalah orang Islam. Fala tajibu ala kafirin asliin, maka tidak diwajibkan zakat bagi orang non muslim. Ya. Jadi orang non muslim itu kemudian tidak diwajibkan zakat. Wa ammal murtad, bagaimana kalau dia adalah orang yang keluar dari Islam? Fasahihu anna malahu mawqufun wa in ada ilal islami wajibat alaihi wa illa fala. Dijelaskan di dalam kitab ini. Adapun orang murtad atau orang yang keluar dari Islam, maka menurut pendapat yang paling sahih bahwa hartanya itu ya mauqufun, ditunda zakatnya sampai kemudian dia kembali masuk Islam. Apabila dia tidak masuk kembali kepada Islam, ya, maka tidak dikenakan hukum zakat. Jadi yang pertama, zakat ini adalah untuk orang Islam. Ya. Kemudian wal hurriyah, jadi zakat itu diperuntukkan bagi orang yang merdeka. Ya, alhamdulillah kalau sekarang kita sudah banyak orang yang, atau semua orang sudah merdeka ya. Semua orang, tidak ada yang termasuk dalam golongan hamba atau budak. Ya. Kemudian kewajiban selanjutnya yaitu kepemilikan yang sempurna. Milkut tam itu kepemilikan yang sempurna, bahwa barang itu adalah punya kita sendiri, ya, kita sendiri. Kemudian wan nisab wal haul. Jadi ada syarat nisab, ya. Nisabnya itu artinya berapa banyaknya harta itu baru kemudian terkena kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian al-haul, batasan lamanya. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan al-haul itu adalah 1 tahun. Ini yang umum. Tapi tidak semua nanti harus kita tunggu 1 tahun baru kita keluarkan zakatnya. Seperti misalnya pertanian, ya, pertanian itu dia tidak harus menunggu 1 tahun, tetapi per panen, ya, setiap kali kita panen. Kemudian kita masuk ke zakat, ya, zakat hewan ternak yang pertama, ya, hewan ternak. Jadi hewan ternak kita syarat-syaratnya itu umum saja, ya. Kita langsung ke perhitungannya, ya, perhitungan zakat hewan ternak. Jadi yang perlu dicatat di dalam zakat hewan ternak ini adalah hewan ternak itu adalah ya as-saum, ya bukan as-saum, ya. As-saum biasa juga orang menyebutnya dengan samiyah. Samia itu artinya hewan ternak ini adalah hewan yang makanannya itu diambil atau digembala
di padang rumput, ya, di padang rumput yang kemudian itu tidak dibeli rumputnya. Ya, seorang orang kalau pelihara sapi, pelihara kambing, ya dibawa kalau pagi hari dikeluarkan sapinya, dibawa untuk makan di padang rumput. Setelah itu kemudian sore dibawa kembali. Nah, ini yang disebut dengan hewan yang wajib kemudian kita keluarkan zakatnya. Bagaimana kalau hewannya itu adalah hewan kandang? Ya, hewannya hewan kandang. Misalnya banyak sekarang kambing kandang. Ya, ya. Kalau makanannya misalnya dibeli, ya, kita membeli rumputnya itu makanannya, maka dia zakatnya tidak termasuk di dalam zakat hewan ternak. Ya. Tetapi zakatnya nanti itu masuk di dalam zakat perdagangan. Jangan sampai kita mengatakan, wah itu kan zakat untuk hewan ternak itu Ustaz, kalau dia samia, artinya dia digembalakan, artinya lebih banyak makanan yang didapatkan secara gratis daripada makanan yang dibeli. Nah, bagaimana kalau saya kandang ini, kambing saya kambing kandang, sapi saya sapi kandang yang tidak keluar rumputnya itu pun saya beli Pak. Maka nanti hitungannya, karena dia adalah kita memelihara hewan ini sebagai sebagai barang yang diperdagangkan nanti, maka dia zakatnya masuk ke dalam zakat perdagangan. Nah, kemudian bagaimana hitungannya? Wa awwalu nisabil ibil, ya. Batasan minimal unta itu yang wajib disakati khamsun. Khamsun itu ada 5. Jadi kalau 5 unta wa fiha syatun, itu keluar satu kambing. Ya, syatun yaitu satu kambing yang masih berumur, ya. Jas'atun, ya. Jadi kambing jas'a yang pernah dijelaskan itu bahwa kambing jas'a itu kambing yang masih berumur 1 tahun, wadakalat fitrahnya sudah menjelang 2 tahun. Atau misalnya ada orang mau berzakat dengan kambing fania atau kambing yang sudah memasuki umur 2 tahun menjelang 3 tahun, itu juga boleh. Jadi kalau 5 untanya keluar 1 kambing berumur 1 tahun boleh, berumur 2 tahun lebih boleh. Kemudian wafi ashri syatani, kalau 10 jadi kelipatannya. Jadi kalau 5 tadi 1 kambing yang berumur 1 tahun lebih minimalnya, kalau 10 untanya berarti 2 kambing yang berumur 1 tahun lebih. Ini kita bahas walaupun mungkin tidak ada peternak unta di sini. Kemudian wafi khamsati asyar, ya kalau 15 salah syahin berarti 3 kambing yang berumur 1 tahun, itu kelipatan saja. Wafi isyrina arba'u syahin, kalau 20 untanya berarti keluar 4 kambing yang berumur 1 tahun lebih. Wafi khamsi wa isyrina, kalau dia ya untanya berjumlah 25, kalau untanya sudah berjumlah 25 pintu mahadin, maka sudah keluar 1 unta. Ya. Unta apa? Unta bintu mahad, yaitu unta yang berumur 1 tahun lebih, ya, menjelang 2 tahun. Itu dijelaskan nanti bahwa wabintu mahali laha sanatun wa dakalat fitani. Jadi unta bintu mahad itu adalah, atau biasa disebut bintu mahdah, ya, adalah unta yang berumur 1 tahun sudah masuk 2 tahun. Jadi kalau 25 untanya keluar 1 unta yang berumur 1 tahun lebih. Wabi siti wa salatin,
Kalau jumlahnya itu 36, ya tadi kan 25, ya, kemudian 25 lebih, kemudian naik lagi bertambah jumlahnya 11, ya, kalau bertambah jumlahnya 11 menjadi 36, maka dia sudah wajib mengeluarkan unta bintu labuni, yaitu unta yang berumur 2 tahun sudah jalan 3 tahun. Kemudian kalau berjumlah 46 untanya, maka dia wajib mengeluarkan 1 unta hikoh, yaitu unta yang berumur 3 tahun menjelang hikoh itu dakhalat firrabiyah, ya. Kalau di sini dakhalat firrabiyah itu unta yang 3 tahun menjelang 4 tahun. Kemudian wa fi ihda wa sittina, kalau sampai 61 unta, ya, 61 unta, maka dia wajib mengeluarkan 1 unta jas'a, yaitu unta yang berumur arba'u sinina wa dakhalat fil khamisah, yaitu unta yang berumur 4 tahun sudah menjelang umur 5 tahun, jadi 4 tahun lebih. Kemudian kalau jumlah untanya itu Siti wasabahina, ya. Kalau 76 jumlah untanya, maka dia mengeluarkan 2 unta yang berumur 2 tahun. Wa fi ihda wa tis'ina hiqatani, kalau dia memiliki 91 unta, maka dia harus mengeluarkan 2 unta hiqah, yaitu unta yang berumur 3 tahun menjelang 4 tahun. Wa fi mi'ati wa ihda wa isyrin, kalau untanya berjumlah 121, maka dia harus mengeluarkan 3 unta yang berumur 2 tahun lebih. Ini hitungan zakat unta, ya. Dan walaupun tidak ada yang pelihara unta, minimalnya kita mengetahui ilmunya. Kemudian ya berlaku kelipatan seterusnya. Tuma fi kulli arba'in bintu labun, setiap 40 unta itu kita mengeluarkan ya 1 unta yang berumur 2 tahun. Dan kalau setiap bertambah untanya 50, berarti keluar 1 unta hiqah, unta yang berumur 3 tahun. Kemudian pembahasan tentang wa awwalu nisabil baqar. Jadi nisabnya, ya, atau batasan minimal banyaknya sapi itu kapan bisa disakati. Sapi dizakati wajib keluar itu kalau sapinya berumur, kalau sapinya berjumlah 30. Jadi ini tadi hewan ternak ini yang kita miliki nanti dihitung selama 1 tahun. Ya. Jadi selama 1 tahun itu dihitung berapa jumlah hewan ternak kita, baru kemudian kita keluarkan zakatnya dalam tahun. Kemudian tahun depan dihitung lagi, tahun depan dihitung lagi. Gitu. Jadi kalau 30 sapi fiha tabi'un, ya, maka dia keluar sapi-sapi, ya, sapi tabi. Sapi tabi itu adalah anak sapi yang masih berumur 1 tahun, 1 tahun lebih menjelang 2 tahun, itu kalau 30 sapi. Kemudian wafi arba'ina musinnatun, kalau sapinya berjumlah ya 40, maka dia wajib mengeluarkan anak sapi yang berumur 2 tahun lebih. Sudah bukan ya, sudah besar ya. Dia wajib mengeluarkan
musinnah itu laha sanatani wa dakhalat fis tsalitsah, yaitu sapi yang sudah berumur 2 tahun menjelang 3 tahun. Nah, ini kemudian wajib dikeluarkan kalau sudah berjumlah 40 sapi. Kemudian kita lipatkan lagi, ya lipatkan. Kalau 60 berarti 2 anak sapi yang berumur 1 tahun lebih. Kalau misalnya 80 berarti 2 sapi yang berumur 2 tahun lebih. Ya begitu kelipatannya terus. Kita hitung kelipatan saja. Kemudian wa fi mi'ati wa isyrina salatu musinnatin aw arba'atu atiyah. Jadi misalnya sapinya itu berjumlah 120 sapi, berarti maka dia wajib harus mengeluarkan salasu musinnat, 3 sapi yang berumur 2 tahun lebih menjelang 3 tahun. Itu kalau kita punya sapi. Ini karena bilang berat ini Pak, wah, tidak berat kalau dibandingkan dengan banyaknya sapi yang kita miliki. Itu wajib dikeluarkan. Kemudian kambing. Wa awwal nisabul qadami, jadi nisabnya kambing itu arba'una. Ya arba'una. Jadi kalau 40 kambing wa fiha syatun jad'atun minad da'ni. Ya. Jadi kalau 40 kambingnya itu baru keluar 1. Ya, baru 1 keluar kambing yang berumur 1 tahun lebih. Jadi kalau kambingnya hanya 10 atau 5 itu belum wajib keluar zakatnya. Tapi kalau kambingnya itu kemudian dijual, ya maka dia nanti zakatnya masuk di dalam zakat perdagangan. Ini sapi yang diternak, kambing yang diternak. Jadi 40 kambing keluar 1 kambing, baik kambing jas'ah itu minimalnya ya yang 1 tahun lebih. Kalau ada yang mau mengeluarkan kambing yang berumur 2 tahun itu juga tidak dilarang. Wa fi mi'ati wa ihda wa isyrin. Jadi itu 40 ya, sampai nanti kalau hitungannya sudah 121 ya. Wa fi mi'ati wa ihda wa isyrin, 121 syatani baru kemudian dikeluarkan 2 kambing. Jadi kalau kambingnya masih berjumlah 40 sampai 120 itu masih 1 kambing zakatnya. Kalau 121 itu sudah 2 kambing. Kemudian wa fi mi'ataini. Wa fi mi'ataini wa wahida salatu sayatin. Kalau sudah berjumlah 201, gitu kan? 120 sampai 200 berarti 2 kambing. Kalau 200 ada lebihnya 1 atau 201 itu sudah wajib mengeluarkan 3 kambing. Ya, minimalnya kambing yang berumur 1 tahun ke atas. Ya, kemudian bertambah lagi wa fi arba'u mi'atin arba'u syiyahin. Jadi kalau kambingnya nanti 400 ya itu sudah baru diwajibkan 4 kambing. Jadi hitungannya kambing ini memang 40 kemudian 100 sampai 120. Nah, kalau 121 sampai 200 berarti keluar 2 kambing. Kalau 300 sampai 400 itu baru keluar 4 kambing. Ya. Kemudian nanti bertambah, setiap bertambah 100. Kalau sudah 400 lebih itu Pak, bagaimana? Ya, nanti kalau bertambah 100 lagi menjadi 500, menjadi 5 kambing dan seterusnya. Jadi memang zakatnya hewan ternak ini terbilang agak rendah, ya. Rendah memang, sehingga para sahabat dulu itu tidak ada yang tidak mengeluarkan zakat hewan ternak. Kemudian ada lagi zakat selanjutnya ya, karena ini kalau kita bahas sepotong-potong nanti tidak dipahami. Zakat ada yang disebut dengan zakat
barang berharga, ya, barang berharga. Ukurannya itu adalah emas dan perak, ya, emas dan perak. Yang pertama emas. Emas, kalau nisabnya emas itu, ya, kita mudahnya saja, ya, nisabnya itu dia 85 gram emas. Jadi kalau emas yang kita punya itu sudah 85 gram, ini emas yang disimpan sebagai investasi, bukan ya, emas sebagai perhiasan. Ya. Tetapi ya, banyak orang sekarang emasnya sampai 100 gram dan sebagainya, maka itu lebih baik kalau kita keluarkan ya, sebagian dari emas kita itu. Tetapi yang diwajibkan di sini memang adalah zakat yang kita pakai sebagai investasi. Itu kalau 85 gram emas maka sudah wajib disakati. Jadi kalau emasnya misalnya hanya 10 gram, 20 gram atau 50 gram itu belum wajib disakati. Nanti kalau 85 gram ke atas itu sudah wajib kita keluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5%. Ya, 2,5%. Berarti nanti kita hitung misalnya kalau sekarang ya harga emas misalnya 800.000, misalnya kita ambil harga standar kita memakan. Harga emas 800.000. Kalau kita memiliki misalnya 100 gram emas, ya, dikali 800.000 berarti itu 80 juta. Kemudian dibagi 2,5%. Itu kalau zakatnya, kalau emasnya 100 gram. Kalau 85 gram kita tinggal kali 85 gram dikali harga emas. Berapa harga emas? Baru kemudian dikurangi 2,5%. Ya. Apalagi kalau kita ke Basnas, ini mudah sekali ya. Tinggal dihitungkan saja, karena itu mudah sekali dihitungkan. Atau bukan Basnas ya, misalnya kita ke Lazismu, lembaga zakat infak dan lembaga zakat infak dan sedekah Muhammadiyah, atau Lazisnu, lembaga zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama, atau lembaga-lembaga zakat yang lain, misalnya rumah zakat dan lain sebagainya, itu mudah sekali kita dihitungkan. Kita membayar zakat emas ini pakai apa? Apakah pakai emas atau pakai uang? Boleh pakai emas, boleh pakai uang. Ya. Kalau kita maunya bayarnya pakai emas juga bisa, kalau bayarnya pakai uang juga bisa. Tetapi kalau bayar pakai uang tentu kita sesuaikan dengan harga emas saat itu. Kemudian bagaimana kalau dia adalah barang berharga yang selain emas? Ya. Misalnya dia perak. Ya, kalau perak ada sendiri dia hitungannya. Hitungannya perak itu 595 gram. Ya. Jadi kalau sudah lebih dari 595 gram, maka dia sudah wajib keluar 2,5%. Ya. 2,5%. Ini kalau perak. Kemudian kita ke pertanian, ya. Kita ke pertanian dan perkebunan. Jadi pertanian yang kemudian terkena zakat ini adalah bahan pokok, ya, seperti kalau kita padi, ya. Ada juga daerah itu jawawut, ya, pakai jawawut. Itu juga sebagian ulama mengatakan itu tidak kena zakat. Berapa zakatnya? Mudah ini kalau misalnya kita mau mengadakan perhitungannya, dia kalau diairi dengan air hujan murni berarti dia 10%. Kalau dia diairi dengan daulah, di sini dikatakan bidaulamin dengan dengan timbah, misalnya airnya itu ditimbah atau sekarang airnya dipompa, ya, maka itu zakatnya tadi saya salah. Zakatnya 5% kalau dia
dipompa. Tapi kalau dia dengan air hujan maka zakatnya 10%. Jadi kalau air hujan dia sawahnya tak ada hujan maka 10%. Tapi kalau sawahnya itu adalah sawah yang diairi dengan pompa atau bor maka dia cukup 5%. Jadi kalau irigasi pengairan itu irigasi yang kita tidak menggunakan pompa lagi, tinggal buka nanti kalau kita butuh, maka itu nanti zakatnya 10%. Bagaimana Pak kalau sebagian zakatnya sebagian kita pakai tada hujan, sebagian juga kita menimba atau pakai sumur bor? Maka ulama mengatakan yang kita ambil setengahnya, berarti 7,5%. Itu hitungannya. Sebagian ulama juga mengatakan kalau lebih banyak tada hujannya maka dia itu di tada hujan. Tetapi yang masyhur ini kalau di dalam kitab ini dijelaskan bisa diambil 2/3 di 7,5%. Kalau sebagian tada hujan, sebagian juga pakai sumur bor. Kalau zakat pertanian dan perkebunan ini setiap panen, jadi setiap panen baru kemudian keluar zakatnya. Kemudian ada zakat perdagangan. Zakat perdagangan ini nisabnya disamakan dengan emas, ya. Sama saja dengan harta kita nanti itu. Kalau kita mau hitung zakatnya dari hasil penghasilan kita, maka kita bisa umpamakan, ya kalau selain hewan ternak tadi, selain perkebunan dan pertanian, ya, misalnya penghasilan kita seorang pegawai, maka dia zakatnya wajib 2,5%. Bagaimana Pak? Apakah zakat profesi itu kita keluarkan per tahun atau per bulan? Zakat profesi itu lebih bagus dia per bulan. Ya, sedikit itu. Kita ke perdagangan dulu. Perdagangan itu 85 gram. Kalau misalnya kita menghitung dalam 1 tahun aset kita lebih dari 85 gram emas. Kalau kita hitung 800 kali 85 itu sekitar 60 juta, ya sekitar 60-an lebih. Jadi kalau misalnya kita hitung asetnya sekitar 60-an lebih, itu 85 setara dengan 85 gram emas, maka sudah wajib keluar 2,5%. Bagaimana cara hitungnya? Ya, kita hitung aset kita. Ya, jadi bagaimana nih Pak? Ada juga kan pedagang sekarang banyak hutangnya itu. Ya, banyak hutangnya. Bahkan mungkin banyak pedagang yang hutang semua itu isi dagangannya. Ya, apakah kemudian wajib keluar zakatnya? Yang masyhur mengatakan tetap dia wajib zakat selama perputaran dari aset-asetnya atau omsetnya itu lancar, ya, lancar, ya. Nah, tetapi yang masyhur kalau di perhitungan di negara kita di Basnas itu dia biasanya menghitung asetnya, seluruh asetnya dalam 1 tahun. Misalnya per akhir tahun kita hitung asetnya sekitar 100 juta misalnya, atau sekitar 200 juta asetnya kalau kita hitung barangnya ini. Kemudian dikurangi dengan hutang jangka pendeknya, ya, hutang jangka pendeknya. Misalnya hutang jangka pendeknya selama 1 tahun itu dia punya hutang 50 juta, berarti 100 juta dikurang kemudian 200 juta dikurang 50 juta menjadi 150 juta. Baru kemudian itu dikurangi 2,5%. Itu perhitungan zakat zakat perdagangan. Zakat profesi sama, hitungannya 2,5%. Sebagian ulama mengatakan, ya, ada pertanyaan bahwa apakah semua profesi itu kemudian wajib dizakati, ya, atau hanya sebagian saja profesi. Yang masyhur tentunya kalau kita memasukkan hitungannya ke dalam hitungan emas, maka atau hitungan perdagangan, maka kalau penghasilan seseorang itu sudah lebih dari 85 gram emas dalam 1 tahun, maka dia sudah wajib terkena zakat profesi. Apakah dia membayarkan per bulan atau dia membayarkan per tahun?
Biasanya kalau PNS ya ini sudah kena, ini sudah wajib. Kalau penghasilannya misalnya ya 6 juta per bulan, yang gajinya 6 juta per bulan, berarti dalam 1 tahun dia sudah menghasilkan 72 juta. Itu sudah wajib kena zakat profesi. Kalau misalnya dia adalah guru honor, ya gajinya misalnya kurang dari itu, berarti itu belum terkena. Ini yang masyhur. Sebagian ulama juga mengatakan ya lebih bagusnya untuk membersihkan setiap penghasilan kita itu dikeluarkan 2,5%. Kalau tidak dihitung zakat berarti dihitung sedekah. Nah, tetapi yang wajib ini yang paling penting. Jadi yang sudah berpenghasilan 85 gram emas minimal dalam 1 tahun, maka sudah wajib keluar zakatnya 2,5%. Pak, apakah zakat profesi itu yang dihitung gaji pokoknya atau tunjangannya? Biasanya. Ya. Kalau kita mau hitungannya bagus sebenarnya, termasuk tunjangan tetapnya itu juga dihitung persenannya di sana. Karena kalau gaji pokoknya kan cuma berapa gaji pokoknya itu? Paling 2,5 juta kalau dia pegawai baru. Nanti kalau sudah golongan 4 ke atas baru itu 4 juta lebih. Ya, kalau gaji pokok saja maka nanti sedikit sekali keluar. Ya. Jadi bagus kalau dihitung juga tunjangannya. Ya. Walaupun misalnya per bulan itu kalau kita pakai tunjangan kinerja, ya, ada orang yang berubah-ubah tunjangannya sesuai dengan kinerjanya. Ya. Kita hitung berapa yang dia dapat per bulan, itu yang kita keluarkan zakatnya 2,5%. Saya kira ini saja yang kita bahas dulu tentang zakat mal. Insya Allah pekan depan akan kita bahas zakat fitrah. 2 pekan depan insya Allah. Juga akan kita bahas tentang siapa-siapa yang wajib untuk mendapatkan zakat. Ada pertanyaan begini sebelum kita akhiri, Pak Ustadz, bolehkah zakat mal itu, kalau zakat fitrah kan biasanya di berasnya itu kan habis kita bagi. Bagaimana kalau zakat mal itu Ustadz dipakai untuk pembangunan masjid atau misalnya dibawa ke lembaga pendidikan atau lembaga sosial, apakah boleh? Ini ada 2 penafsiran. Sebagian ulama yang berdasar pada pendapat asli dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Maliki itu mengatakan bahwa yang wajib menerima zakat itu 8 asnaf itu, 8 orang yang wajib menerima zakat. Maka selain itu tidak bisa. Di dalamnya tidak ada masjid, tidak ada kemudian lembaga pendidikan, sekolah dan lain sebagainya. Ini pendapat yang pertama, pendapat ulama-ulama terdahulu. Tetapi dalam kajian kontemporer kemudian dijelaskan bahwa ternyata ada poin di dalam 8 golongan itu, ada poin fisabilillah. Poin fisabilillah yang kemudian inilah penafsirannya berbeda-beda. Fisabilillah itu artinya di jalan Allah. Ya. Kalau ulama terdahulu mengatakan ya di jalan Allah itu ya orang yang berperang di jalan Allah, itulah yang disebut dengan fisabilillah. Tapi sekarang sebagian ulama, bahkan mungkin mayoritas ulama kontemporer itu mengatakan bahwa fisabilillah termasuk juga kalau kita membangun masjid. Ya. Membangun masjid itu kan di jalan Allah. Ya. Membangun sekolah, membangun panti asuhan, maka zakat mal kalau ada kelebihan itu bisa disalurkan ke sana. Ya, bisa disalurkan ke sana. Itu menurut pendapat yang kedua. Nah ini ada perbedaan pendapat. Ada beberapa penelitian yang kita bisa lihat bagaimana beberapa organisasi di Indonesia yang kemudian menafsirkan zakat mal ini bisa diperuntukkan untuk lembaga lain. Misalnya kalau kita lihat di Muhammadiyah itu paling cepat menafsirkan fisabilillah, bisa untuk sekolah, bisa untuk masjid.
ya. Sehingga kemudian kita lihat memang Muhammadiyah ini adalah salah satu organisasi yang ada di Indonesia yang memang konsen untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Ya, banyak universitasnya, banyak sekolahnya. Kemudian kita lihat pendapatnya NU, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu nanti pada tahun 1970-an ke atas, bahkan di sebagian referensi yang kami baca itu nanti pada tahun 1980-an ke atas baru mengatakan bahwa zakat mal itu bisa diperuntukkan untuk masjid, ya, di berbagai keputusan muktamar dan musyawarah nasionalnya. Jadi ada baksul masail, itu ada pembahasan, itu ulama-ulama kita, guru-guru kita itu menjelaskan bahwa fisabilillah itu bisa ditafsirkan membesarkan agama Allah. Di sana aja membesarkan agama Allah termasuk membangun masjid, membangun sekolah-sekolah agama, membangun pesantren, ya, bisa dimasukkan ke sana. Sehingga kemudian ada yang menafsirkan bahwa termasuk orang yang menuntut ilmu itu adalah fisabilillah, berada di jalan Allah, maka bisa diberikan zakat kepada mereka. Tetapi misalnya kalau kita ke lembaga-lembaga yang lain, atau misalnya kita ke organisasi yang lain, misalnya organisasi atau yang mengikut pendapat-pendapat terdahulu, misalnya pendapat salaf, ya, itu cenderung mengatakan bahwa yang lebih afdal itu adalah 8 asnaf, ya, 8 asnaf yang tertentu, tanpa ada penafsiran-penafsiran yang lain lagi, ya. Nah, itu yang menurut pendapat golongan ini. Jadi ada beberapa memang pendapat, ada yang membolehkan zakat mal itu bisa disumbangkan ke masjid, ada yang mengatakan lebih baik kalau untuk di masjid itu adalah sumbangan saja. Ini wallahu subhanahu wa ta'ala. Tetapi tentu kalau zakat hanya diperuntukkan untuk konsumtif saja, ya, habis dimakan saja, maka nanti kita tidak melihat perkembangan orang-orang Islam. Tetapi kalau zakat ditujukan untuk lembaga-lembaga dalam pembangunan dan untuk membesarkan agama Islam, maka itu tentu bisa kita lihat manfaatnya dalam jangka waktu yang berpanjang. Tapi yang penting juga ini kalau zakat bagi orang-orang fakir dan miskin adalah pemberian modal yang kita tidak hanya memberikan misalnya uang 200-300 ribu atau 500 ribu kepada orang yang wajib menerima zakat, tetapi bagaimana orang Islam ini, termasuk mungkin lembaga-lembaga zakat, sudah harus berpikir bahwa zakat diberikan kepada orang fakir dan miskin misalnya dalam bentuk modal. Apakah modalnya 20 juta, 30 juta? Karena kalau kita lihat pengelolaan zakat, ya, di Basnas, di LAS, ya, rumah-rumah zakat itu banyak, miliaran itu mereka terima. Maka memberikan modal sejumlah 30 juta, 40 juta itu adalah sesuatu yang mudah, ya, kalau kita mau mengkoordinir dengan baik, sehingga kemudian ekonomi umat Islam itu bisa maju. Kalau memang zakat kita perhatikan dengan baik, kita kelola dengan baik, maka insya Allah semua orang akan terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah kira-kira apa yang kita bahas di dalam bulan ini. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan di kesempatan berikutnya kita membahas zakat fitrah dan juga khusus membahas siapa saja yang terkena atau siapa saja yang bisa kita berikan zakat atau bagikan bagian zakat kepada. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dari kekurangan dan kehilapan kami sendiri. Billahi taufiq wassalam, wa billahi tarik. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.